Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, requestan kalian keren-keren semua, dan kita akan bahas koin-koin yang paling menarik untuk dibahas saat ini. Kita akan bahas hari ini requestan dari Bang Nan dan X Channel. Subscriber setia kita, thank you banget udah subscribe. Kita akan bahas untuk Loom token ya, yang udah lama kita nggak bahas. Satu lagi kita akan bahas untuk Theta Network karena juga banyak teman-teman yang minta dibahas. Oke, kita akan bahas untuk dua koin ini ya, atau dua token ini. Yang pertama dari Loom Network, katanya harganya nggak gerak. Ada apa nih? Oke, pertama-tama Loom Network hari ini diperdagangkan di kisaran level 13.000 rupiah. Marketnya mengalami ya penurunan ya dalam beberapa waktu. Aku sendiri coba untuk kepoin Loom Network masih aktif nggak sih? Kalau kita perhatikan dari Twitter, mereka terakhir kali nge-tweet itu ngeposting soal update development yang mereka lakukan di kuartal keempat 2023. Ini postingannya tanggal 19 Desember. Dan sampai sekarang di bulan Januari ini belum ada postingan terbaru. Padahal mereka baru aja kemarin listing loh di KuCoin di bulan November. Dan harusnya sih narasinya positif untuk Loom. Tapi tiba-tiba kita kena ghosting teman-teman. Jadi investor kena ghosting, projectnya tidak ada muncul lagi ya di Twitter. Dan ini adalah isi daripada announcement mereka terkait dengan update development yang mereka lakukan di kuartal keempat 2023. Ya, ada project yang mereka bangun, salah satunya adalah Crypto Zombie Coding School. Wah, ini kayaknya sekolah ya buat mereka-mereka yang memang pengen belajar tentang dunia blockchain, belajar coding, teman-teman. Ada produk yang mereka sebut sebagai Crypto Zombie, di mana mereka itu dibikin ya atas dasar komunitas atau foundation dari Optimism, jaringan dari Ethereum. Ini sebenarnya narasinya bagus, teman-teman. Narasinya bagus, ada upgrade yang mereka lakukan untuk layer kedua, roll up multiple transaction into batch and submit. Oke, ini berita bagus. Kemudian juga ada CK Loom Sepolia Testnet Launch. Sepolia ini adalah upgrade yang dilakukan oleh Ethereum ya, sebelum mereka melakukan upgrade yang besar. Jadi sudah ada semacam integrasi yang mereka coba lakukan, dan juga untuk update-update karena kabarnya sih dari update yang akan dilakukan oleh Ethereum itu akan sangat menguntungkan layer kedua. Gitu. Jadi ini adalah protokol upgrade yang menurut saya bisa berimpact terhadap semakin baiknya dari jaringan Loom. Cuman yang saya agak khawatir untuk sekarang, mereka tiba-tiba hilang tanpa jejak. Belum ada postingan terbaru terkait dengan proyek ini. Padahal proyek ini sudah dibikin cukup lama, dari 2018 dan sampai sekarang masih tetap sustain. Tapi anehnya mereka nggak muncul. Terus aku cek juga dia di website, is this shitcoin scam? Atau is this coin a scam? Apakah koin ini adalah penipuan? Kalau kita lihat dari Loom Network, mereka dapat rating bagus. Good, teman-teman, dengan poin 88. Di mana banyak data yang sebenarnya mampu mereka penuhi. Ya, dan bisa dibilang ini project yang awalnya itu bagus dan meyakinkan. Cuman belakangan ini mereka nggak aktif, ini masih menyisakan tanda tanya untuk kita. Apa yang terjadi di belakang layar? Oke, kita bahas hal yang lain. Loom Network, maksimum supply-nya unlimited. Sementara yang beredar sekitar 1,22 miliar token. Mereka ada di peringkat 327 di CMC, teman-teman. Kalau kita lihat langsung dia dari penjelajahan blockchain, kita bisa pakai Ethereum Scan karena mereka running di jaringan blockchain milik dari Ethereum. Dari bagian holder, di sini kelihatan mereka di-hold oleh banyak sekali. 50% koinnya itu di-hold oleh satu pemilik wallet. Kita nggak tahu dia siapa, tapi yang pasti dia adalah bandar besar yang memiliki Loom Network paling banyak. Bahkan kepemilikannya masih tetap bertahan ya sampai 2024 ini. Belum ada distribusi yang begitu besar. Ya memang sih 2023 kemarin ada semacam penjualan yang mereka lakukan, tapi so far sekarang masih tetap sustain dan bertahan di harga sekarang. Jadi jangka pendek ya istilahnya masih cukup perlu untuk kita lihat lebih lanjut seperti apa. Kemudian dari pemilik token nomor 2, ini juga bisa dibilang ya naik dan turun ya, tapi overall di bulan Juli kemarin mereka ada distribusi sampai bulan Desember.
Oh, sampai Januari, teman-teman, ada penjualan yang mereka lakukan. Sisanya ya tersebar di berbagai macam wallet milik retail. Justin Sun by the way punya token Loom ya, tapi sangat kecil sih kepemilikannya. Oke, itu teman-teman dari beberapa data yang bisa kita temukan. Mari kita lihat dia dari sudut pandang price action. Loom Network bisa dibilang pergerakan harganya terus mengalami penurunan ya. Jadi untuk sekarang ini setelah kenaikan yang cukup tinggi waktu di Oktober 2023, Loom sama sekali belum ada kenaikan berikutnya. Pergerakan harganya terus bertahan di kisaran level 0,08 dolar saja. Dari beberapa indikasi, volume perdagangannya sempat mengalami kenaikan. Oke, sorry tadi ada toke. Jadi teman-teman, pergerakan dari Loom itu belum beranjak ya dari atas atau dari level support kisaran 0,08, pergerakannya masih tetap bertahan di level tersebut, yang mana ini merupakan level yang cukup kuat, level support kuat untuk Loom network teman-teman. Dan saat ini kalau Loom mampu mempertahankan level 0,08, itu masih merupakan indikasi yang baik. Tapi kalau Loom akhirnya drop dari level tersebut, mungkin adalah sebuah sinyal alarm berbahaya teman-teman untuk pergerakan dari harganya ke depannya. Jujur saya pribadi nggak bisa komentar apa-apa untuk saat ini untuk Loom, apakah masih bakal menarik atau enggak. Tapi yang pasti mereka beneran hilang teman-teman. Tidak ada update yang berarti ya, terutama di sosial media seperti Twitter yang merupakan sosial media paling populer untuk pengguna kripto. Mereka nggak sama sekali ada update di bulan Januari ini. Jadi kalau saya pribadi bilang ini scam, belum sah scam. Kalau dibilang ghosting, ya mereka ghosting teman-teman. Jadi ya masih di hold dulu aja buat Loom sampai nanti ada sebuah indikasi apakah proyek ini beneran running apa enggak teman-teman. Saya rasa sih begitu ya. Kalau teman-teman memang punya pemikiran lain, teman-teman udah nggak yakin sama proyeknya, ya keputusan balik lagi ke teman-teman. Next, kita akan bahas Theta Network. Hari ini Theta diperdagangkan di kisaran $1, harganya ada di Rp15.000, teman-teman. Market sangat positif ya, naik 5% di perdagangan hari ini setelah penurunan yang terjadi di perdagangan kemarin. Theta ini merupakan sebuah infrastruktur blockchain Web3 yang berfokus sama entertainment, video, dan juga AI, teman-teman. Theta sendiri itu punya koin sampingan atau koin pembantu, koin apa ya, fuel atau koin bensinnya, teman-teman, yang biasa dijadikan sebagai gas fee, yaitu namanya T-Fuel ya. Ini saudaranya Theta, teman-teman. Dimana ya Theta sendiri adalah koin utama dan T-Fuel adalah koin pembantunya atau koin pendampingnya, teman-teman. Theta ini punya narasi DePIN, narasi yang benar-benar saya lihat punya peluang untuk kedepannya, teman-teman. Bersama dengan proyek seperti Helium, kemudian juga ada Akash Network, Filecoin. Theta berada di CDN Network, ya. Dia berfokus di hal tersebut, hal-hal proyek yang berhubungan sama yang namanya entertainment, video, dan hal-hal yang berkaitan sama hal tersebut. By the way, update terbaru dari Theta sendiri, kabarnya mereka ada kerjasama sama Golden Knight. Ini adalah partnership mereka dalam hal Web3 video. Jadi Golden Knight ini adalah perusahaan yang memang berfokus itu sama dunia NFT. Teman-teman, dunia NFT dan juga entertainment, dan mereka kebetulan nih kerjasama sama Theta Labs dalam hal pembuatan video NFT juga, dimana Theta kan punya marketplace ya yang namanya Theta Drop, yang merupakan marketplace-nya Theta, dan itu dia meluncurkan NFT milik Golden Knight. Harapannya sih dengan demikian ya pergerakan atau harga dari Theta bisa semakin baik lagi untuk kedepannya karena adopsi yang lebih besar. Selain itu, berita yang tidak kalah menarik adalah Theta Lab dan juga NHL Vegas Golden Knight ini berpartner, dan ternyata partnernya itu juga dengan beberapa company yang lain yang lebih besar, teman-teman. Jadi Theta Lab Blockchain adalah project Web3 ya, yang berfokus sama next generation video, AI, dan juga entertainment, yang sudah berpartner sama Samsung, Fuse Media, dan juga Google Cloud. Sehingga bisa dibilang ekosistem Theta ini semakin lama akan semakin baik ke depannya. Semoga aja dengan mereka join dengan
Vegas Golden Knight ini bisa menjadi semacam narasi positif untuk Theta ke depannya. Theta kalau kita perhatikan dari supply-nya, dia sudah mencapai maksimum supply di 1 miliar koin. Jadi untuk sekarang nggak bisa di-create lagi koin-koin barunya. Kemudian mereka itu ada listing di Binance, HTX, OKX, KuCoin, kemudian BingX, Bybit, dan lain sebagainya. Untuk price action, Theta overall pergerakannya cukup volatile. Tapi kalau kita perhatikan dari jangka pendek, Theta ini sebenarnya menunjukkan indikasi yang positif sebelumnya. Tapi teman-teman bisa perhatikan ya, harga Theta itu sempat menyentuh level 1,4 dolar. Dan akhirnya dia turun lagi ke kisaran 0,95 dolar dan menjelang mendekati area support kuat di kisaran 0,817. Jadi untuk sekarang level support dari Theta belum begitu kuat. Teman-teman, Theta ini volatilitasnya cukup tinggi. Jadi kalau mau masuk baiknya sih jangan FOMO, teman-teman. Apalagi mereka salah satu big caps dengan market cap yang cukup gede juga ya. Dan juga maksimum supply-nya sudah tercapai ya. Ya harapannya sih tidak ada manipulatif harga lagi pada pergerakan Theta ke depannya sehingga narasi-narasi yang muncul untuk Theta bisa membawa angin segar untuk project ini. Project ini belum terlalu recover. Kalau kita lihat dari all time high-nya, dia punya all time high di kisaran 14 dolar. Ya, belum terlalu recover. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih pengen untuk spekulasi, wah cari koin yang belum naik tinggi, Theta belum naik tinggi, teman-teman. Tapi saya nggak bisa jamin ya apakah Theta bakalan recover lagi ke all time high atau enggak. Itu. Untuk sekarang itu yang perlu diperhatikan area supportnya kisaran 0,83 dolar, teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan dari pergerakan jangka pendek, smart money sangat kecil, volume perdagangan menurun, MACD juga masih merah. Indikasinya sekarang masih dalam tekanan jual untuk Theta. Gitu aja paling buat update Theta. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Target Theta masih sangat-sangat jauh dan masih sangat-sangat dini. Kita nggak tahu dan kita berharap semoga harga Theta bisa recover ya untuk masa-masa ke depannya, teman-teman. Jadi sabar aja ditunggu. Jadi gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.